Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dilal Alfiza dari kelas 1B Teknik Konstruksi Gedung. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya di mata kuliah Mekanika Tanah ini. Soal yang pertama adalah sebagai berikut. Diketahui suatu hasil tes ayakan adalah sebagai berikut, di mana di sini telah diketahui diameter lubang ayakan dalam satuan milimeter dan persentase lolosnya dalam satuan persen. Di soal ini juga diketahui LL-nya sama dengan 35% dan PL-nya sama dengan 26%. Yang diminta adalah A. Gambar grafik hasil tes di atas pada kertas grafik yang tersedia. B. Tentukan harga CU dan CC. C. Klasifikasikan tanah tersebut dengan metode USCS dan AASTHO. Oke, untuk jawaban yang A adalah gambar grafik hasil tes di atas pada grafik yang tersedia. Ini adalah grafik yang saya buat dengan mengambil hasil data yang ini. Maka hasilnya adalah grafik yang ini. Lalu untuk yang bagian B, kita akan menentukan harga CU dan CC. Untuk menentukan harga CU dan CC, kita harus mencari yang namanya D10, D30, dan D60. Untuk D10, kita akan menarik garis dari persentase lolos yang 10% ini. Kita tarik garis sampai menyentuh titik biru ini. Lalu tarik ke bawah, dan kira-kira hasil D10-nya adalah di situ. Untuk yang selanjutnya juga sama. Untuk D30, kita tarik garis, lalu ke bawah, dan hasilnya adalah sekitar di sini. Dan untuk D60 juga sama. Untuk hasil yang saya dapat, D10 kira-kira 0,07 mm, D30 0,13 mm, dan D60 0,27 mm. Lalu kita akan mulai menghitung CU, di mana kita menggunakan rumus CU sama dengan D60 per D10. Tadi sudah diketahui D60-nya adalah 0,27 mm dan D10-nya adalah 0,075 mm. Kita masukkan ke persamaan seperti ini. Dan setelah melalui proses perhitungan, kita akan mendapat hasil 3,6 mm. Lalu untuk CC, kita menggunakan persamaan ini, yaitu D30 kuadrat dibagi D10 dikali D60. Kita tinggal memasukkan hasil D30 ke sini, lalu kita masukkan D30, D60, dan D10-nya. Maka akan dihasilkan 0,13 kuadrat per 0,075 dikali 0,27 sama dengan 0,0169 dibagi 0,02025, dan hasilnya adalah 0,834 mm. Lalu untuk yang C, klasifikasikan tanah tersebut dengan metode USCS dan AASTHO. Yang pertama, kita gunakan metode USCS. Untuk metode USCS, kita akan menentukan bahwa tanah yang lolos dari ayakan 200 adalah kurang dari 50%. Sebagai catatan, ayakan 200 itu diameternya sekitar 0,075. Lalu kita kembali ke grafik. Ayakan 200 itu persentase lolosnya adalah 11%. Maka kita sudah memenuhi ketentuan ini. Selanjutnya, kita akan menentukan bahwa tanah itu masuk ke dalam gravel atau sand. Dengan cara kita akan menghitung gravel fraction, yaitu dengan cara 100 dikurangi A, di mana A adalah tanah yang lolos ayakan nomor 4. Sebagai catatan,
Ayakan nomor 4 memiliki diameter sekitar 4,76 mm. Lalu kita lihat di grafik. Karena ayakan nomor 4 diameternya sekitar 4,76 mm. Sedangkan di sini maksimal yang kita peroleh hanya sampai 2 mm. Maka tanah yang lolos di ayakan nomor 4 100%. Jadi untuk gravel 100 dikurangi A yang hasilnya adalah 100% adalah 0. Lalu untuk sand fraction kita bisa dapatkan dengan A dikurangi B persen, di mana B persen adalah yang melewati ayakan nomor 200. Yang mana kita ketahui yang melewati ayakan nomor 200 adalah 11%. Maka kita kurangkan A dikurang B, yaitu A tadi adalah sama dengan 100%, dikurangi B 11%. Maka dihasilkan adalah sandnya 89%. Lalu kita akan mengklasifikasikan dengan tabel berikut ini, dimana kita harus menentukan bahwa LL kurang dari 50. Bisa kita lihat di sini, LL yang diketahui adalah 35%, di mana 35% itu kurang dari 50. Dan karena inorganik dan organiknya tidak disebutkan, maka kita pilih saja inorganik. Setelah itu, kita tentukan PI-nya. Di sini diketahui bahwa PI adalah 9%. Maka kita pilih yang ini karena PI lebih dari 7. Setelah itu, kita tentukan yang melewati ayakan nomor 200. Di sini bisa kita lihat bahwa yang melewati ayakan nomor 200 adalah 11%, di mana 11% adalah kurang dari 30. Maka kita pilih ini. Lalu setelah kita tentukan bahwa hasil dari ayakan nomor 200 ini kurang dari 30%, kita tentukan lagi bahwa apakah kurang dari 15% atau antara 15 sampai 29%. Karena 11% adalah kurang dari 15%, maka kita pilih ini. Jadi, tanah ini bisa kita klasifikasikan sebagai Lean Clay. Kita dapat mengklasifikasikan tanah dengan metode AASTHO dengan menggunakan tabel ini. Pertama, kita harus menentukan bahwa hasil yang melewati ayakan nomor 200 adalah 35% atau kurang. Seperti yang kita ketahui dari tabel, yang melewati ayakan nomor 200 atau sekitar di diameter 0,075 adalah 11%. Maka kita sudah menentukan syarat yang ini. Lalu untuk klasifikasi grup, kita lihat dari sini, di mana kita harus mencari hasil dari ayakan nomor 10, nomor 40, dan nomor 200. Maka kita lihat di tabel. Ayakan nomor 10 memiliki diameter lubang sekitar 2 mm. Maka persentase lolosnya adalah 100%. Dan untuk ayakan nomor 40, diameter lubangnya sekitar 0,42. Lalu untuk ayakan nomor 40, diameter lubang ayakannya sekitar 0,425 mm dan persentase lolosnya adalah 89%. Dan untuk ayakan nomor 200 yang sekitar 0,075 mm, persentase lolosnya adalah 11%. Maka hasil yang kita dapatkan adalah seperti ini. Lalu kita analisis ke dalam tabel, di mana ayakan nomor 10 yang memiliki hasil 100% masuk ke bagian yang mana untuk klasifikasi grup A1, lalu A1B, di mana untuk nomor 10 maksimalnya adalah 50. Tetapi yang kita miliki adalah 100%. Berarti ini tidak mungkin. Lalu untuk A1B, di mana nomor 40-nya maksimalnya adalah 50. Sedangkan yang kita miliki adalah 89%. Maka ini juga tidak mungkin.
Lalu untuk ayakan nomor 200, di mana ayakan nomor 200 maksimalnya adalah 10. Sedangkan untuk nomor 40, minimal adalah 51. Untuk ayakan nomor 40, mungkin kita bisa memasukkannya karena yang kita miliki adalah 89%, sedangkan minimal adalah 51. Tetapi untuk ayakan nomor 200-nya, maksimalnya adalah 10, sedangkan yang kita miliki adalah 11%. Berarti ini juga tidak mungkin. Berarti klasifikasi tanah kita mungkin ada di A2, karena ayakan nomor 200-nya maksimal adalah 35, sedangkan yang kita miliki adalah 11%. Lalu kita analisis lagi untuk selanjutnya, di mana kita akan menyamakan liquid limit atau LL dan PI-nya. LL yang kita miliki adalah 35%, berarti kita bisa masuk ke A24, dan PI yang kita miliki adalah 9%, berarti kita juga bisa masuk ke A24. Berarti sudah kita tentukan bahwa tanah yang kita miliki dapat diklasifikasikan ke A24, yang merupakan silty or clayey gravel and sand, dan ratingnya adalah excellent to good. Lalu kita masuk ke soal nomor 2. Dari percobaan analisa ayakan, diperoleh hasil-hasil sebagai berikut, di mana ada diameter ayakan dengan satuan milimeter dan berat butiran yang tertahan dalam satuan gram. Lalu diketahui juga LL sama dengan 24% dan PL sama dengan 18%. Yang diminta adalah gambar grafik hubungan antara persen butiran yang lolos dengan diameter butiran pada lembar terlampir. Dan B. Klasifikasikan dengan metode AASTHO. Jawabannya, untuk yang A, gambar grafik hubungan antara persen butiran yang lolos dengan diameter butiran pada lembar terlampir. Sebelum kita membuat grafik, kita harus mencari persentase lolosnya, karena dalam soal kita hanya diberi diameter ayakan dan berat butiran yang tertahan. Setelah kita masukkan diameter ayakan dan berat tertahan, kita akan mencari berat kumulatif, yaitu dengan cara penjumlahan secara zigzag. Oke, untuk yang pertama, untuk diameter ayakan 20 mm, yang berat tertahannya adalah 1213 gram. Kita tambahkan 0, hasilnya adalah 1213. Lalu untuk diameter ayakan 12,50 mm, yang berat tertahannya adalah 3412 gram, kita jumlahkan dengan 1213, dan berat kumulatif yang dihasilkan adalah 4625 gram. Untuk selanjutnya, diameter ayakan 5 mm, kita jumlahkan 4000 dengan berat tertahan 3000 ini. Jadi kita hanya menjumlahkan hasil berat kumulatif sebelumnya dengan berat tertahan selanjutnya, atau bisa digambarkan seperti ini. Dan selanjutnya kita hanya menjumlahkan hasil berat kumulatif dengan berat tertahan selanjutnya, kira-kira seperti ini sampai seterusnya. Lalu untuk persentase tertahan, kita akan mencari dengan cara berat kumulatif ini. Misalnya untuk diameter ayakan 20 mm, kita akan membagi berat kumulatif 1213 gram ini dengan 25.000 gram, lalu dikali 100, maka kita akan mendapatkan hasil ini. Lalu untuk selanjutnya juga sama, kita bagi 4625 dengan 25.000, lalu dikali 100, maka dihasilkan hasil 17%. Lalu untuk selanjutnya juga sama seperti itu. Lalu untuk persentase lolos, kita akan mengurangkan 100% dengan persentase tertahan. Contohnya seperti ini, 100% dikurangi 4,852, maka persentase lolosnya adalah 95%. Lalu seperti itu caranya sampai diameter ayakan 0,01 mm. Setelah kita dapatkan diameter ayakan dan persentase lolosnya,
Selanjutnya, kita dapat membuat grafik. Dan inilah grafik yang saya dapatkan dari data analisis di atas. Lalu yang B, kita klasifikasikan dengan metode AASHTO, di mana seperti biasa, kita harus memastikan bahwa ayakan yang melewati nomor 200 adalah kurang dari 35%. Sebagai catatan, ayakan nomor 200 memiliki diameter ayakan sekitar 0,075, maka kita ambil saja kira-kira yang terdekat adalah 0,063, maka persentase lolos ayakan nomor 20 adalah sekitar 5%. Setelah kita tentukan bahwa yang melewati ayakan nomor 200 adalah sekitar 5%, maka kita sudah memenuhi syarat ini, bahwa 5% kurang dari 35%. Lalu kita klasifikasikan grupnya, di mana kita analisis nomor 10, nomor 40 yang melewati ayakan nomor 10, nomor 40, dan nomor 200. Di sini saya sudah ambil untuk ayakan nomor 10 dan nomor 40-nya dari tabel di atas. Maka saya mendapat bahwa ayakan nomor 10 hasilnya sekitar 52%, dan ayakan nomor 40 hasilnya sekitar 28%. Lalu kita lihat untuk A1A, di mana maksimalnya adalah 50%, sedangkan yang kita miliki adalah 52%. Jadi tidak mungkin. Lalu untuk yang A1B, di mana nomor 40 maksimalnya adalah 50, dan nomor 200 maksimalnya adalah 25, di mana yang kita miliki sudah memenuhi. Tetapi untuk analisis selanjutnya tentang LL dan PI, maksimalnya hanya 6, sehingga kita belum memenuhi. Berarti kita pindah ke grup A2, di mana nomor 200 maksimalnya adalah 35, sehingga hasil ayakan nomor 200 yang kita miliki adalah 5%, sehingga itu memenuhi. Lalu untuk LL dan PI-nya, untuk LL yang kita miliki adalah 35%, sedangkan maksimalnya adalah 40, berarti sudah memenuhi. Dan untuk PI-nya kita memiliki 6%, sedangkan maksimalnya adalah 10%, maka kita sudah memenuhinya. Jadi, tanah ini dapat kita klasifikasikan di grup A24, yang berarti tergolong tipe silty or clayey gravel and sand, dan memiliki rating excellent to good. Sekian pembahasan saya tentang dua soal ini. Maaf apabila banyak kesalahan. Nama saya Muhammad Hilal. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.